Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, di pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk belajar dari Tuhan tentang kasih. Marilah kita berdoa. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, itulah kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan tertulis di 1 Yohanes pasal 4 ayat 9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, kita percaya semua orang mengenal kasih, memiliki kasih dalam kehidupannya. Bahkan kasih itu sudah bertumbuh sejak dia masa kecil dan itu berkembang sesuai dengan usianya. Dan kita juga menyadari kasih ini sangat berharga dan mempengaruhi kehidupan manusia. Kasihlah yang membuat seseorang bertahan dalam hubungan dengan orang lain, bertahan dalam pekerjaan, bertahan dalam masa sulit. Kita menyadari betapa besarnya pengaruh kasih ini, sehingga orang tua bisa melakukan apapun, kita garis bawahi, apapun demi kebaikan anaknya. Bahkan orang tua juga akan melakukan apapun demi menjaga nama baik keluarganya. Inilah kasih yang sudah kita miliki sejak dahulu kala. Berbicara tentang kasih, ini sangat menyenangkan, membuat kita berbahagia. Karena kita merasakan hal-hal baik dalam kehidupan kita. Tetapi, berbicara tentang kasih ini juga sering membuat kita tidak nyaman. Sering membuat kita kecewa. Karena ketika kita melihat Yesus yang mengasihi semua orang, mungkin kita akan berkata, mengapa Yesus mengasihi itu? Bukankah dia sudah berdosa? Mengapa Yesus mengampuni itu? Itulah yang terjadi pada zaman-zaman Yesus. Orang-orang sudah berbicara tentang kasih jauh sebelum Yesus datang. Tetapi, apakah berbeda kasih yang dimiliki oleh orang-orang pada saat itu dengan kasih yang dilakukan oleh Yesus? Sama-sama berbicara tentang kasih, tetapi berbeda dalam makna. Oleh karena itulah, kasih yang kita miliki itu bukan kebenaran, tetapi kasih yang datang dari Allah itu adalah kasih terbaik. Sehingga kita akan belajar dari Yesus kasih apa yang sebenarnya harus kita lakukan. Kasih seperti apa yang kita miliki. Bapak Ibu saudara terkasih, firman Tuhan ini berbicara tentang Allah dalam 3 sudut pandang. Allah yang dahulu, Allah yang sekarang, dan Allah yang akan datang. Kita membicarakan kasih Allah dari dahulu kala. Bahwa sejak zaman perjanjian lama pun Allah sudah mengasihi manusia. Kasih terbesar adalah Yesus Kristus. Dan itu bukti nyata. Tidak hanya sebatas firman, tetapi betul-betul firman itu menjadi daging. Apakah kasih itu berhenti di Yesus Kristus? Tidak. Kedepannya pun, masa depan pun, hari akan datang pun, Tuhan tetap mengasihi kita. Kasih Tuhan itu kekal. Tetapi itu tadi, Allah tidak sedang memperkenalkan diri bahwa Allah mengasihi. Tetapi Allah ingin menjadikan kasih yang Tuhan ajarkan itu sebagai patokan kasih yang dimiliki oleh manusia. Kita belajar dari Yesus tentang kasih. Kita belajar dari firman Tuhan tentang kasih. Sehingga tidak ada lagi pertanyaan, sejauh mana aku harus bersabar dengan dia? Sejauh mana aku harus mengampuni dia? Sejauh mana aku mampu mengerti kelakuannya? Jika kita berbicara tentang kasih dari Tuhan,
maka selamanya kita harus mengasihi. Oleh karena itulah di kalimat terakhir dikatakan, supaya kita hidup olehnya. Ternyata manusia mungkin ada yang hidup secara fisik, tetapi dia hidup dalam dirinya sendiri, dalam pemikirannya. Yang firman inginkan manusia hidup oleh firman Tuhan, oleh Yesus sebagai juru selamat. Sehingga kita tidak lagi berbicara tentang kemauanku, apa yang kupikirkan, apa yang ku mau, apa rencanaku. Tetapi kita berbicara tentang kemauan Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Maka kita percaya kita bukan hidup untuk diri kita lagi, tetapi kita hidup untuk Tuhan. Dan Tuhan tahu kasih itu hal yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Bukti orang percaya salah satunya adalah mengasihi. Jika kasih ini tidak dimiliki oleh seseorang yang mengatakan dirinya percaya kepada Tuhan, dia berbohong. Dan ini tidak bisa dipungkiri. Hidup kita harus saling mengasihi. Dan kasih inilah kekuatan terbesar kita pada saat ini. Tuhan memberkati kita karena kasih Tuhan. Dan kita juga marilah hidup saling mengasihi. Kasih inilah yang mengikat rumah tangga. Kasih dari Tuhan inilah yang mengikat setiap persekutuan. Kasih inilah yang menguatkan kita agar kita tetap bertahan. Di masa-masa sulit sekarang ini juga, Tuhan memanggil kita, mari hidup saling mengasihi. Agar kiranya apa yang kita rasakan, itu bisa dirasakan orang lain. Menolong orang lain, ini tentang berbagi kasih. Tuhan sudah memberikan berkat kepada kita. Maka mari izinkan orang lain merasakan berkat itu melalui kehadiran kita. Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan kasih itu, untuk membuktikan kasih itu. Mari melalui apa yang Tuhan anugerahkan, berbagi kasih kepada orang lain. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini untuk penyertaan Tuhan. Tuhan mengasihi kami, menunjukkan kasih terbaik. Berkati kami selalu Tuhan, agar kami hidup bukan dalam pikiran kami sendiri, tapi kami hidup oleh firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.